Oke, jadi kali ini aku buat video informasi sama Feby dan mungkin akan banyak ngobrol sama Feby sama nanti ada satu lagi kedepannya untuk syuting video informasi. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang bisnis anak muda gitu. Kayak fenomena sekarang ya, pandemi gitu kan, anak muda itu banyak memilih untuk berbisnis karena sesuai mungkin untuk nambah uang jajan, untuk nambah income gitu alasannya. Nah, tapi yakin mau bisnis gitu. Karena anak muda itu kan sebenarnya banyak takutnya gitu. Benar banget, Kak. Apalagi kalau kata Bob Sadino, anak muda itu ada 5 hal yang ditakuti oleh anak muda. Yang pertama itu, anak muda itu takut gagal. Oke, yang kedua itu anak muda itu pasti takut dikritik, ya kan? Yang ketiga, anak muda itu takut Dengan hal yang baru. takut untuk mulai hal yang baru gitu. Yang keempat, anak muda itu takut meninggalkan zona nyaman. Maunya ada di zona nyaman. Kalau dia udah menemukan zona nyaman, kayak takut buat pindah ke zona yang di luar zona nyaman gitu. Terus yang kelima, anak muda itu Takut apa kata orang. nah iya bener banget. Apalagi kita dulu pernah merasakan itu ya. Nah, tapi yakin kalau kalian itu mau gitu di bisnis. Kenapa? Karena kalau kalian udah maksudnya kalau kalian masih menakuti kelima hal tersebut tapi mau mulai bisnis itu harus ada yang dipersiapkan. Ya, karena untuk jadi seorang pebisnis itu pasti ada 5 hal yang ditakuti itu, kritikan orang, harus mau mencoba hal baru, harus keluar dari zona nyaman, Harus gagal dulu. betul, harus kebal apa kata orang gitu, kuat mental. Nah, itu tuh gimana sih cara menaklukkannya? Nah, itu tuh gimana sih cara menghadapi ketakutan-ketakutan itu? Kan apalagi kalau kita yang pertama itu kita harus meninggalkan hal-hal buruk dan mulai membiasakan hal-hal baik gitu. Betul. Nah, gimana cara untuk naklukin Rasa takut ketakutan? tersebut. Gimana tuh? Caranya yang pertama, kita harus punya mental. Nah, betul. Harus punya mental yang kuat. Mental kuat. Mental kuat, mau dibanting apapun, mau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Kalau kita udah punya mental yang kuat, pasti kita bisa melawan rasa takut itu. Terus yang kedua, Kak? Yang kedua itu berani ambil resiko. Kenapa? Karena kalau dalam bisnis itu pasti kita gagal. Untungnya itu mungkin di awal itu kita rugi dulu. Jadi kalau untung itu adalah bonus. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita udah mulai bisnis, kita harus ikhlas kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita rugi gitu. Berani ambil resiko itu. Nah, selanjutnya Yang ketiga itu harus percaya diri. Percaya dirinya itu gimana? Misalnya, kalau misalnya kita nawarin bisnis kita ke orang lain, ke teman kita, tapi kita sendiri nggak percaya diri gitu. Jadi gimana? Iya, gimana orang lain mau percaya gitu kalau misalnya kita sendiri nggak percaya diri? Berarti harus percaya diri. Dan kita untuk menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, kita sendiri harus percaya diri dulu gitu. Selanjutnya itu mau terus belajar. Kenapa? Karena untuk jadi seorang pebisnis itu harus haus akan ilmu. Karena selalu ada ilmu baru dalam dunia bisnis. Apalagi sekarang dunianya digital ya, semakin pesat, apapun semakin pesat. Kita kalau nggak mau belajar cepet-cepet bakal ketinggalan banget dan susah grow-nya gitu. Untuk kita grow dalam bisnis kita harus banyak belajar. Gimana cara melihat pasar, terus gimana cara untuk mensiarkan produk kita di digital, gimana caranya orang bisa beli produk kita lewat digital, gimana orang bisa percaya, itu semua butuh ilmu dan kita harus pelajari itu semua. Gitu. Selanjutnya Terus harus open minded. Nah, Ya, betul. open minded tuh jadi kita harus bisa nerima kritikan dari orang lain. Betul. Ketika bisnis kita ada yang kurang atau yang kurang pas sama customer kita harus bisa nerima kritikan tersebut. Mau terus belajar intinya kayak gitu. Betul. Kalau orang yang nggak open minded nggak akan berkembang. Iya, betul. Kalau open minded itu kita harus open minded itu maksudnya ya terima kritikan apa yang customer kita kritikin itu kan baiknya untuk perkembangan bisnis kita juga kan. Betul. Nah, itu dia cara-caranya. Nah, tapi aku maksudnya itu dia yang harus dipersiapkan untuk sebelum mulai bisnis. Kalau kalian
masih menggedekan rasa takut dan nggak mau naklukin itu semua, dan apa ya, nggak ada persiapan yang tadi mental dalam diri kita itu harus ditanemin yang tadi, mental yang kuat, berani ambil resiko, rasa percaya diri, rasa mau terus belajar, dan open minded itu harus ditanamin dalam diri kita sebagai seorang pebisnis. Nah, Feby, kan pasti dulu pernah berada di posisi yang tadi 5 ketakutan tadi, takut kritik, pasti kepikiran banget sampai overthinking, terus takut gagal, nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah itu tuh gimana caranya Feby grow, maksudnya proses dalam menaklukkan ketakutan tadi? Oke, izinkan saya bicara. Boleh. Ya, jadi teman-teman pasti ya, semua orang itu ketika kita melakukan bisnis atau mencoba hal yang baru, nggak semuanya langsung sukses tiba-tiba, nggak semuanya langsung banyak customer. Nah, tadi yang kata Kak Haula disebutin, yang ketakutan itu sebelumnya saya pribadi udah merasakan sendiri ketika banyak takut dikritik, terus takut gagal kayak gitu. Nah, caranya itu kita harus tahu dulu batas kemampuan kita itu di mana. Bukan berarti untuk pasrah ya, maksudnya untuk gagal, tapi ketika kita udah tahu hal yang kita takuti itu apa, misalnya kita kan takut dikritik, terus takut gak ada yang beli misalnya kayak gitu. Ketakutan tiap orang itu kan beda-beda. Iya benar. Nyelesainnya juga berarti beda-beda. Iya, kita tahu itu, terus mau nggak mau harus kita patahkan Kak, gitu. Jadi harus kita buang jauh-jauh ketakutan kita itu, terus ya hadapi, jalani, lewati, itu penting banget gitu. Terus harus selalu berpikir positif. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita tetap mempertahankan ketakutan itu tanpa kita mau ada rasa untuk menaklukkan, tadi mau untuk berubah, itu kan kita nggak akan grow guys. Karena untuk kita tetap stay di rasa takut-takut itu tersebut, ya akan stuck di situ-situ aja. Waktu kita akan terbuang sama rasa ketakutan itu. Itu wasting time banget ya buat seorang pebisnis, itu nggak akan maju gitu. Jadi yakin mau bisnis kalau masih takut sama 5 hal tadi, gimana? Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah nonton sampai sini. Semoga ilmu dari kita bermanfaat sampai kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.